Oke, halo. Saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live. Sera Zoom Live adalah program Senin, Rabu, Jumat yang berisi materi-materi dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman semua, malam hari ini episode ke-208 yang judulnya adalah Menantang Diri. Hari ini, karena hari Jumat, kita sebut sebagai Friday Night Movie. Dan di Friday Night Movie, kita akan membahas film sebagai pengantar daripada materi. Terima kasih sudah setia selama ini untuk mengikuti acara ini. Sekarang kita akan masuk ke materi 208. Ya, teman-teman semua, kita siapkan dulu materinya. Yes, sudah ketemu, sudah dapat. Filmnya adalah Julie and Julia. Kenapa begitu? Nanti kita akan cerita ya. Kenapa film yang dipakai adalah Julie and Julia. Nah, saya agak sedikit kurang bawah. Oke, baik. Teman-teman semua, mari kita lanjut. Udah nonton belum? Kalau belum nonton, nontonlah. Ini film-film bagus. Ya, Julie and Julia. Ya, yang main adalah Meryl Streep dan Amy Adams. Ya, tokoh utamanya. Dan kalau Anda yang suka masak-masak, apakah itu untuk tujuan profesional ataupun tujuan hobi, maka nonton film ini menjadi terinspirasi ya. Baik, kita mulai cerita ya kali ya. Nah, ini dia berdasarkan film ini berdasarkan 2 buku sebetulnya. Kalau filmnya sendiri mostly berdasarkan Julie and Julia ya. 365 days, 365 hari. 524 recipes ya. 524 resep and plus tiny apartment kitchen by Julia Powell. Tetapi ini itu nanti ada kaitannya dengan My Life in France, Julia Child. Nah, ini ada ceritanya, true story-nya. Yang sebelah sini juga ada ceritanya, true story-nya. Terus nyambungnya di mana? Ini menjadi pertanyaan. Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Informasi, film ini dirilis tahun 2019. Jadi film ini belum lama. Film drama, komedi, biografi, ya, mengisahkan kehidupan yang saling bersinggungan antara dua wanita yang beda generasi sebetulnya, yang namanya adalah Julie Powell dan Julia Child. Ya, Julie Powell dan Julia Child. Ya, yang main sebagai Julia Child adalah Meryl Streep, bintang yang sangat luar biasa. Ya, yang main sebagai Julie Powell adalah Amy Adams. Dan ada nanti Stanley Tucci atau Tucky yang bermain sebagai Paul Child, suami daripada Julia. Ya, oke, kita akan mulai ya teman-teman semua. Jadi ini film termasuk film baru, termasuk materi ya. Pasang iklan dulu ya, pasang iklan dulu. Jangan lupa film ini, materi ini akan dipostingkan di Handoko Maestro. Jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih like, jempol. Jangan lupa tulis komen, jangan lupa sharingkan kepada orang yang butuhkan, dan jangan lupa juga pencet bell. Ya, kita akan mulai. Sinopsisnya ceritanya adalah begini, ya. Julie and Julia. Era 50-an, Julia pindah ke Paris mengikuti suaminya, seorang diplomat yang bernama Paul Child. Nah, Julia ini kita tahu dong ya, katanya kalau orang Prancis itu masak menjadi penting sekali. Nama Julia ini nggak bisa masak sama sekali. Ya, potong bawang aja nggak bisa gitu kan. Di Paris dia mengikuti kelas memasak hidangan Prancis di sekolah kuliner ternama Le Cordon Bleu. Ya, nggak tahu saya cara bacanya gimana. Nanti kita coba lihat ya cara bacanya gimana. Sebentar, saya mesti pakai alat bantu. Biasanya saya pakai alat bantu kalau ini tadi karena buru-buru jadi nggak sempat ya alat bantunya. Ya, sekolah kuliner ternama. Ini Cordon Bleu ini nggak cuma di satu tempat, di banyak tempat ya. Julia diremehkan karena ia satu-satunya murid wanita di kelas memasak tersebut. Nah, ini agak menarik juga ya, bahwa sekolah memasak atau chef atau itu kebanyakan adalah pria, sementara Julia satu-satunya wanita. Namun berkat kegigihan, jadi kata kuncinya adalah kegigihan,
Berkat kegigihannya, ia justru berhasil menulis buku resep hidangan Prancis bersama Simon Beck dan Louisa Berthold. Ya, ini juga orang Prancis susah sekali bacanya, biarpun tadi saya udah belajar, tapi salah lagi gitu kan. Ya, kira-kira tulisannya seperti itu. Ya, jadi di banyak-banyak misteri sebetulnya ya, bahwa chef itu pasti laki, terus kemudian dan dia memang parah ya, nggak bisa masak. Julia juga dapat tawaran dari sebuah perusahaan penerbit untuk menerbitkan buku resep itu, gitu kan. Jadi dia menulis. Jadi mungkin masaknya nggak jago, tetapi dikaruniai kemampuan yang lain, gitu ya. Sekitar 50-an tahun kemudian, tepatnya di tahun 2002, fokus. Jadi ini dari tahun berapa? 50-an gitu ya. Terus kemudian geser tahun 2002, fokus ceritanya beralih kepada si Julie, ya. Julie ada seorang penulis muda yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya saat itu, ya. Terus apa yang dilakukan agar menjadikan sesuatu yang buatnya bahagia, si Julie ini memutuskan untuk mencoba memasak 524 resep hidangan dalam buku Mastering the Art of French Cooking karya Julia Child. Padahal modalnya dia adalah apa? Cuman dapur kecil di apartemen. Ya. Jadi dalam setahun dia mencoba masak 524 resep hidangan dalam buku Mastering the Art of French Cooking karya si Julia Child. Teman-teman semua, ia berusaha merampungkan seluruh resep tersebut dalam waktu setahun. Walaupun terdengar begitu ambisius, Julie mendapat dukungan penuh dari suaminya yang namanya Eric Powell. Ya, Julie juga mendokumentasikan perjalanan memasaknya dengan menulis blog. Ya, kalau sekarang mungkin karena ini tahunnya kan tahun 2002 ya, kalau sekarang mungkin nggak tulis blog kali ya, bikin pakai YouTube gitu kali ya. Ya, pada masanya tulis. Nah, blognya dijadikan buku yang berjudul Julie and Julia. 365 days, 365 hari. 524 recipes, ya, one tiny apartment kitchen. Jadi satu dapur apartemen yang kecil. Nah, tapi 524 berarti ada yang sehari lebih dari satu karena setahun kan cuma 365. Nah, yang menarik juga film ini mendapatkan penghargaan, ya, di mana Meryl Streep mendapat penghargaan sebagai the best actress. Dari banyak sekali itu. Memang Meryl Streep itu luar biasa. Ya, Meryl Streep is very amazing actress ya. Ya, ini penghargaannya nggak berhenti gitu ya, the best actress. Nah, ini cerita soal Le Cordon Bleu ya. Adalah jaringan sekolah internasional perhotelan dan kuliner mengajarkan masakan Prancis. Ya, sekolah ini terdiri dari 35 institut di 20 negara dan memiliki lebih dari 20.000 siswa dari berbagai negara. Teman-teman semua, ada anak teman saya yang pergi sekolah jauh dan kemudian belajarnya adalah memasak. Kalau zaman generasi saya dulu, kita pamit sekolah di luar negeri terus kemudian belajar masak, orang tua kita mungkin akan bengong, gitu ya. Tapi sekarang ini justru kepandaian memasak dan sebagainya sebagai kepandaian yang real dan kemudian mendapatkan imbalan yang tidak hanya asal imbalan, melainkan imbalan yang tinggi. Terus apa lagi? Ya, Le Cordon Bleu ini tersebar di beberapa negara, di London, England, Paris, Spanyol, Brasil, Ottawa, Ontario, Kanada, Mexico City, Lima, Peru, ya. Australia itu ada beberapa, malah Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Sydney, ya. Tadi yang saya cerita, ada teman saya yang anaknya sekolah di Sydney untuk ngambil Le Cordon Bleu, ya. Wellington, wah banyak banget daftarnya, ya. Karena tadi disebutkan kan negaranya banyak sekali. Le Cordon Bleu. Nah, behind the scene-nya kita akan cerita. Teman-teman semua, ini aslinya nih, bukan Meryl Streep ya. Julia Caroline Child itu sudah meninggal tahun 2004, guru memasak, penulis, dan tokoh televisi karena dia juga muncul di televisi. Publik mengenalnya karena membawa masakan Prancis ke Amerika ya. Biasanya orang yang membawa orang menjadi masalah adalah kadang-kadang harusnya masakan Prancis orang Prancis dong, tapi ini justru masakan Prancis ini oleh si orang Amerika sendiri. Ya, buku debutnya berjudul Mastering the Art of French Cooking.
membawakan program televisi paling terkenal The French Chef. Ya, tayang perdana 2 Februari 63 sampai dengan 14 Januari 1973, 10 tahun. Ya, bukan waktu yang sebentar. Nah, penghargaannya banyak banget itu ternyata dia dapat ya, karena muncul di TV-nya. Ya, ini penghargaannya, saya nggak mau bacakan satu-satu. Ya, nah bukunya ini tadi tuh ya, menjadikan jadi bukunya ini bukunya Julia Child ini ya, yang baru nih, ini buku ini. Jadi My Life in France, Julia Child ya, Mastering the Art of French Cooking. Ya, kalau Anda suka masakan ini pun barangkali boleh juga. Jadi banyak orang sekarang ngapain gue beli buku gitu kan, gue lihat di YouTube aja. Tentang buku ini sendiri dirilis tahun 61 dan tahun 70 karena terjadi dari 2 volume, karena nggak cukup kan, jumlahnya banyak banget gitu kan. Berisi tentang, dan butuh waktu 9 tahun loh untuk akhirnya bikin buku volume 2-nya. Berisi tentang kuliner Prancis yang ditulis oleh Julia Child dan Simon Beck dan Louisette Bertholle, orang-orang Prancis ini. Yang dua terakhir. Keberhasilan volume 1 mengantarkan Julia Child pada program TV The French Chef di Amerika, tapi ya program TV ini merupakan salah satu acara TV masa pertama di Amerika zaman dulu. Mungkin karena masa itu diturunkan ya, ini masa itu bisa nonton di TV. Sekarang nonton di YouTube. Informasinya, ini Julia Child, dirilis tahun 2006, disusun oleh Julia Child dan Alex. Nah, ini saya nggak bisa ngomong nih. Alex whoever lah, gitu ya. Nah, ini buku ini bicara tentang autobiografi daripada Julia Child. Tentang hal-hal yang paling disukai dalam kehidupannya Julia Child, yaitu suaminya Prancis, biarpun dia tadinya sempat dihina atau diremehkan waktu di Prancis, kesenangannya memasak dan juga makan. Ya. Nah, teman-teman semua, informasi dari Julia, tadi kan Juliet ya, tadi kan namanya si Julia Child, yang ini Julia Ann Powell, 20 April 2073, penulis buku Julie and Julia, 365 days, 524 resep, dan satu dapur departemen yang kecil tentu saja. Ini bukunya ya, bukunya menarik ya. Terus kemudian dirilis tahun 2005. Julie Powell waktu itu berusia 30 tahun, tinggal di apartemen kumuh di daerah Queens, bekerja sebagai sekretaris dan tidak menghasilkan ya ada hasilnya, tapi dia tidak puas dengan hasilnya. Merasa hidupnya monoton, dia menantang dirinya memasak 524 menu dari buku itu ya, tadi kita udah cerita. Dia menyadari perjalanan memasaknya itu telah mengubah dapurnya. Ini pengalaman yang menarik. Dia menyadari bahwa pelajaran memasaknya itu telah mengubah dapurnya menjadi keajaiban penciptaan dan mendapatkan hidupnya kembali. Can you imagine? Hanya dengan masak, bermodalkan satu buku, ya, dia bisa mendapatkan pengalaman keajaiban penciptaan dan mendapatkan hidupnya kembali, keluar dari perasaan monoton tadi, gitu kan. Nanti kata-kata kunci monoton, kata-kata kunci mencari kehidupan, dan apapun juga nanti kita akan bahas di bagian belakang. Sekarang saya akan membahas dulu lesson learned from this movie ya, berdasarkan tulisannya orang. Apa yang dikatakan life in gratitude ya, dikatakan di situ bahwa karakter Julia itu ya, itu digambarkan sebagai orang yang penuh syukur ya, bukan orang yang marah-marah, bukan orang yang apa namanya kesal, bukan orang yang nggak puas, tapi orang yang penuh dengan syukur. Ya, ketika dia mencicipi makanan, dia menikmati setiap gigitan. Wah, ini kalau yang ngomong ini sih saya juga ya sebetulnya. Biarpun kadang-kadang saya suka dikritik karena kalau makan terlalu cepat. Ketika dia menyiapkan makanan, dia ungkapkan hasil penciptaannya dengan senang. Ini masalah karakter teman-teman semua. Ya, ramah dengan penjaga toko di Prancis ya, di Paris ya. Jadi ini yang terjadi, bahwa sebetulnya akhirnya karena orang yang penuh syukur tadi, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan. Ya, juga lingkungan yang mendukung dia. Ya, you don't have to have it all figured out
already experiments. Ya, kamu tidak akan pernah punya segala sesuatu itu langsung tahu solusinya. Ya, bikin eksperimen. Ya, karena bikin eksperimen itu menjadi penting sekali. Ya, teman-teman semua, mungkin ada baiknya kalau saya mulai cerita, Anda mungkin ada di rumah. Ya, di rumah Anda, ya kalau kita lihat ke belakang dulu ya, syukur dulu ya, di rumah. Ya, karena mungkin working from home, mungkin karena situasi ini pekerjaan Anda jadi terganggu dan sebagainya, ya selalulah bersyukur, itu menjadi penting banget, ya. Terus kemudian kalau Anda mau melakukan sesuatu, katakanlah memasak, ya. Oh, tadinya Anda nggak bisa masak, si Julia dulu juga nggak bisa masak, ya. Ya, dia baru belajar masak di usia 30-an. Saat itu teman-temannya di usianya sudah mulai berkarir cemerlang. Jadi dengan ada mungkin ada sekarang yang 50, jadi umur atau age is just a number, ya. Oh, yang namanya umur itu cuma masalah angka doang. Dia penyukai topi dan mengambil kelas membuat topi, tapi usaha ini bukan untuknya atau gagal dia, ya. Jadi dia itu nggak selalu terus kemudian tahu-tahu wah berhasil gitu, enggak. Jadi terus apalagi di hari pertama Julia belajar di Le Cordon Bleu, Madame Brassard itu pemilik sekolah meremehkannya karena tidak bisa motong bawang dengan benar. Ya iyalah, memang aslinya kan dia bukan tukang masak. Ya. If someone thinks you cannot do something, prove them wrong. Itu kuncinya. Kalau seseorang itu berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukan sesuatu, buktikan kalau mereka itu salah. Ya, saya punya pengalaman yang agak sedikit menarik, kan saya suka bicara, saya suka menulis, ya teman-teman semua. Tapi bukan terus kemudian tiba-tiba saya bisa menulis. Ya, suatu hari karena kepengen banget di masa kuliah dulu, kepengen banget bisa ke luar negeri, ya, maka saya ikut lomba nulis. Dan yang bikin saya itu benar-benar malu adalah salah satu daripada panitia lomba, bukan jurinya ya, panitia lomba nulis adalah orang yang mengenal saya dan dia membuka cerita bahwa tulisan saya jelek dan ini dan itu dan ini dan itu. Saya malu sebetulnya, serius saya malu. Tapi dari situ saya punya power yang mengatakan I will prove them that they are wrong. Ya. Prove them wrong. Jadi sampai hari ini every single day saya menulis, bahkan di sosial media, saya nulis di banyak media besar, belasan waktu itu, ya karena sekarang medianya sudah pada nggak ada, saya jadi nulisnya semua digital. Jadi ya sama ini sama si siapa Julia Child ini, ya Julia Child ini waktu di pertama kali masuk udah dianggap wanita satu-satunya, nggak bisa potong bawang dengan benar, ya. Nah, tapi dia mau buktikan bahwa itu semua salah. Ya. Di rumah dia berlatih keras, memotong bawang, sampai suaminya menangis ketika masuk ke dapur karena ada gunungan bawang. Ya. Ini menarik ya. Kurangnya kepercayaan Madame Brassard pada Julia semakin menambah kepercayaan dirinya. Ya. Justru pada saat kita diremehkan itu harus menjadi kekuatan kita. Ya. Jadi jangan terus kemudian pada saat kita diremehkan terus kemudian kita jadi meremehkan diri atau pada saat itu kita jadi down, maka sebetulnya hidup kita itu dikontrol oleh orang lain. Tapi seharusnya apapun yang orang lain lakukan pada kita, meremehkan itu akan menghasilkan yang baik buat kita. Ya, never give up even in the face of seemingly insurmountable obstacles. Ya, jangan pernah menyerah bahkan di dalam situasi yang seakan-akan nih ini wah demikian banyak kali tantangan, rintangan, obstacles ya. Julia membutuhkan lebih dari 7 tahun untuk menulis buku Mastering the Art of French dengan situasi yang naik turun menghadapi penolakan dari beberapa penerbit. Jadi itulah yang harus kita lakukan dalam situasi sulit seperti sekarang. Writing has the power to transform you and your life. Menulis memiliki kekuatan untuk mentransformasi diri kita dan kehidupan kita. Ya, contoh ya, saya dulu di Facebook mulai masuk Facebook dan kemudian menekuni Facebook itu dari 12 tahun yang lalu, ya. Dan saya menikmati menulis. Ya. Saya menulis di media itu dari tahun 2003, 18 tahun. Saya menikmati untuk menulis.
Julie merasa tidak bahagia, tersesat, dan sepertinya tenggelam. Ini cerita, kalau tadi cerita tentang Julia, yang ini tentang Julie ya. Dia mulai menulis dan menulis, memberikan makna, tujuan, arah hidup, dan menyelamatkannya. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan hidupnya sendiri. So, teman-teman semua, itu kira-kira materi kita hari ini ya tentang film ini, film yang menarik ya. Berkisah tentang dua wanita di dua masa yang berbeda ya. Anda pasti akan bertanya-tanya, terus jadi Julia dan Julie ini ketemu atau tidak ketemu? Saya nggak mau kasih bocoran, silakan nonton sendiri ya. Silakan nonton sendiri, tapi film ini layak sekali untuk ditonton teman-teman semua. Sangat layak untuk ditonton. Jadi kita tadi cerita di Julia Child ini ikut suaminya Paul Child menuju ke Prancis karena dia diplomat. Di situ dia belajar di sekolah yang terkenal ya. Tapi pada saat masuk itu dia dianggap aneh. Kenapa? Karena kebanyakan muridnya laki. Bukan kebanyakan, cuman dia aja yang perempuan. Dan lebih aneh lagi, dia motong bawang aja kagak bisa. Ya, mungkin bisa, tetapi nggak jago kan gitu ya. Nggak bener lah ya untuk seorang yang di situ. Tapi itu menjadi kekuatannya dia untuk bangkit. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Kan dia itu terus kemudian menuliskan resep 500 lebih resepnya. Ditulis, dia tulis, ditulis. Terus kemudian waktu mau dicetak, mau diterbitkan, ditolak. Ya, that's life. Ya. Dan kemudian akhirnya sampai diterbitkan, terus kemudian menjadi begitu terbit yang pertama, dia menjadi terkenal dan kemudian akhirnya menjadi host untuk acara TV di Amerika. Ya. Itu yang menarik. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita juga butuh gitu. Butuh apa ya? One click ya. Kadang kita melakukan gagal gitu. Satu klik masuk terus kemudian ini. Nah, buku tadi itu dibaca oleh seorang yang namanya Julie ya. Nah, tadi kan Julia ya, ini Julie. Julie ini dia merasa hidupnya tuh hampa, kosong. Ya, dia bekerja dengan pekerjaannya dia nggak oke, dan punya apartemen yang kumuh, ya, dengan dapur yang kecil. Tapi terus kemudian dia berpikir, kenapa enggak ya aku itu mencoba memasak setiap menu di sini gitu kan. Masaklah dia, ya, masaklah dia, dan dalam 1 tahun 365 hari dia masak 524 ya di dapurnya yang kecil. Tapi dia tidak berhenti dengan memasak saja, dia menulis blog. Ya, dia menulis blog dan kemudian akhirnya tulisannya tadi dibukukan, ya, dibukukan, akhirnya tulisan tadi yang difilmkan. Ya, tulisan tadi menjadi difilmkan. Jadi makanya tadi di awal tuh kalau ditanya mana yang benar-benar bikin film ya Julie and Julia, ya, tapi ada tentang Julia Child sebelumnya dulu. Itu teman-teman semua. Jadi materi ini nanti saya akan postingkan atau akan tayangkan di YouTube Handoko Maestro karena di dalamnya akan berisi tentang edukasi. Ya, subscribe ya, jangan lupa. Ya, kenapa subscribe menjadi penting? Kalau Anda mensubscribe Handoko Maestro, Anda bisa menikmati materi-materi setiap minggu bisa 3 kali, paling dikit 2 kali, dan kemudian pada saat yang sama Anda mendukung program-program kami karena dari situlah kami mendapatkan penghasilan ya, dan kemudian menjalankan program ini secara terus-menerus ya. Dan jangan lupa juga ada Maestro Channels ya. Maestro Channels ada channels, kalau di Handoko Maestro channelnya sifatnya edukasi, kalau di Maestro Channel sifatnya inspirasi. Hari ini kita bahas di Handoko Maestro tentang episode 208 yaitu menantang diri. Terus apa sambungannya dengan menantang diri, teman-teman? Ya, pada saat Anda diremehkan, pada saat Anda itu terpuruk, ya, kasusnya adalah itu. Coba tantang diri Anda sendiri. Ya, si Julia Child menantang dirinya sendiri, aku pasti bisa. Ya, aku diremehkan karena aku orang Amerika di Prancis, karena aku satu
satu-satunya perempuan karena aku tidak bisa merajang bawang. Ya, si Julia ini juga merasa down, merasa turun sekali, merasa nggak tahu, tidak punya arti dalam hidup, dan kemudian dia menantang diri, dan apa yang terjadi di dia adalah bangkit dan menemukan kehidupannya. Ya, ada persamaan yang lain dari keduanya adalah bahwa keduanya menuliskan pengalamannya. Ya, nah teman-teman semua jangan lupa juga menyalakan lonceng, ya, karena menyalakan lonceng ini menjadi penting. Ya, apa yang kita pelajarin hari ini dalam beberapa menit ke depan? Ya, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari 3 hal yang sederhana, ya, bahwa kalau Anda melihat kisahnya Julia dan nonton ya, karena apa? Filmnya ini sangat layak untuk ditonton. Meskipun bagi sebagian orang filmnya agak lamban, ya, tetapi oke, ya. Lagi yang namanya Meryl Streep mendapatkan penghargaan belasan, ya. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah satu, bahwa perubahan, ya, perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Oke, perubahan itu dialami oleh Julia Child, ya. Terus kemudian perubahan dari terpuruk menjadi berjaya, ya. Dan kemudian perubahan dari tadinya menolong diri sendiri menjadi akhirnya bermanfaat buat orang lain. Perubahan ini penting, teman-teman semua. Karena apa? Karena hidup tanpa perubahan adalah kemunduran. Banyak orang bilang kemandekan, tapi enggak. Karena kalau kita yang lainnya itu berjalan, sementara kita itu diam, berarti sebetulnya kita secara relatif mundur dibanding orang lain. Betul? Ya, jadi nomor satu yang sangat penting sekali adalah bikinlah yang namanya perubahan. Barangkali sebagian dari kita ada yang di rumah, terpaksa mungkin nggak punya pekerjaan, atau pekerjaan kita menjadi menurun banyak, atau penghasilan kita terpaksa dipotong, ya, atau mungkin berkurang, ya, maka Anda bisa melakukan apa saja. Karena Anda tahu bahwa dari nggak bisa menjadi bisa. Ya, bahwa kalau Anda terpuruk bisa akhirnya bisa berjaya, dan kemudian Anda yang tadinya mungkin menolong diri Anda sendiri akhirnya bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Ya, ini hal yang penting banget yang jadi kunci dari pelajaran kita hari ini. Ya, nomor dua juga tidak kalah pentingnya, orang baik bertemu dengan orang baik dan bersama-sama bisa melakukan perbuatan baik kepada semuanya. Ya, apakah bertemu itu selalu harus bertemu dengan fisik? Tidak. Ya, jadi nanti Anda akan lihat Juli dan Julia ini ketemu atau nggak ketemu, ya. Nah, nanti saya nggak mau kasih bocoran karena sebaiknya Anda nonton filmnya. Saya dengan Anda mungkin juga tidak ketemu secara fisik, tapi harapan saya berusaha untuk jadi orang baik, Anda juga menjadi orang baik, maka orang baik bertemu dengan orang baik, bersama-sama kita bisa melakukan perbuatan baik. Tidak hanya untuk diri kita, melainkan untuk sesama kita. Nah, teman-teman semua, ya, jika Anda menemukan misalnya materi ini itu menarik buat Anda, atau materi-materi yang lain yang ada di Seraju menarik, ada di Maestro Channel, ada di Handoko Maestro, ya, YouTube-nya, Anda tinggal share, gampang banget. Di-share lewat WA, di-share lewat apapun juga bisa, dipostingkan di Facebook Anda bisa, ya, dan itu akan ter-share-kan kepada pihak lain, orang lain akan melihat, dan orang yang melihat tadi akan bisa mendapatkan pelajaran daripadanya. Dan yang terakhir adalah pilihannya ada di tangan kita. Kalau kita itu tidak bisa, terus kemudian kita berpikir tidak bisa, ya kita tidak bisa. Kalau kita terpuruk, ya mau sudah nasibku terpuruk, terus kemudian Anda akan terpuruk. Ya, boro-boro Anda bisa berbuat sesuatu diri Anda sendiri, Anda tidak akan mampu berbuat sesuatu diri sendiri, bahkan apalagi untuk orang lain. Teman-teman semua, malam hari ini kita belajar tentang sebuah film, ya, Julia and Julie, ya, yang merupakan kisah nyata yang sebetulnya terdiri dari 3 buku, ya, ada buku masaknya, ada buku biografinya, dan ada biografinya Julia Child, dan kemudian ada buku biografinya adalah dari Julie. Nah, kira-kira begitu hari ini, teman-teman semua. Seperti biasa, hari Jumat adalah Friday Night Movie. Ya, Friday Night Movie, dan kita akan membahas dari film, dan kemudian dari film tadi kita belajar lesson learn-nya, dan kemudian kira-kira aplikasinya apa dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya Handoko Wijnyowargo,
dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating menyatakan terima kasih kepada Anda semua yang sudah setia untuk mengikuti acara ini. Ya, mudah-mudahan acara ini selalu bermanfaat buat Anda, bisa memberikan inspirasi dan lupa dibagikan kepada teman-teman apabila Anda merasakan ini. Kenapa? Ibaratnya kalau kita punya lilin yang ada nyala apinya, pada saat kita bagikan kepada orang lain, apinya tidak pernah berkurang, ya, tetapi membuat terang buat orang lain dan akhirnya bisa membuat terang untuk semuanya. Sekali lagi, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating mengucapkan terima kasih.